Ya, sudah, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Masih semangat. Semoga Ibu juga Saya sehat. zoomnya 2, jadinya kiri kanan. Mungkin aku nggak fokus. Ya, baik, senang sekali pada malam hari ini, tepat pada tanggal 25 September 2022, kita kembali bertatap maya di ruang virtual dengan agenda pembahasan kisi-kisi soal UP PPG Daljab 2022. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada mungkin Bapak Ibu ada salah satu yang bisa saya jadikan co-host. Ada Bapak Ibu yang bisa saya jadikan co-host? Oh ya, si Hafid. Ya, Pak Hafid tolong ya Pak, nanti kalau teman-teman kita ada yang lupa meng-off-kan mikrofonnya, tolong dimatikan ya Pak ya. Mohon kerjasamanya. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita untuk pembahasan kisi-kisi soal ujian pengetahuan PPG Daljab 2022. Kemudian sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam hidup dan kehidupan ini. Yang terhormat Bapak Tengku Syukri selaku owner leader kita di grup Priority PPG Bahasa Inggris. Mudah-mudahan beliau selalu dalam kondisi terbaik sehingga bisa memberikan wejangan-wejangan berbagi ilmu kepada kita untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menuju guru profesional dan mendapatkan sertifikat pendidik atau serdik pada tahun ini juga. Dan yang saya banggakan, rekan-rekan, teman sejawat, guru hebat dari Sabang sampai Merauke yang pada malam hari ini bisa bergabung di ruang virtual. Namun sebelumnya saya memohon maaf kepada teman-teman jika nanti dalam penyampaian ini ada hal yang kurang berkenan, saya terlebih dahulu mohon maaf, dan kembali kami tegaskan bahwa kehadiran kami di sini bukanlah untuk menggurui Bapak Ibu, bukan untuk mengajari Bapak Ibu, melainkan kita saling sharing, saling berbagi pengetahuan. Jadi tidak harus selalu mutlak nanti materi itu saya yang menyampaikan. Ada kalanya dari teman-teman Bapak Ibu guru hebat boleh nanti menyampaikan materi jika Bapak Ibu bersedia untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Dan juga pada saat ini jujur kondisi saya belum begitu fit karena baru sakit dan juga baru mengalami musibah meninggalnya ibu mertua. Jadi mohon pengertian dari Bapak Ibu jika nanti penyampaiannya tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Baik, di sini langsung saja kita mulai pembahasan kisi-kisi UP PPG Daljab tahun 2022. Di sini
kita mulai dengan komposisi soal profesional, karena untuk soal pedagogik, soal kepribadian itu dibahas oleh rekan saya Bapak Syukri, jadi saya khusus untuk membahas soal profesional. Jadi yang saya tayangkan di layar ini merupakan komposisi soal profesional. Apakah Bapak Ibu bisa melihatnya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Nah, Bisa, yang Bu. Bisa, Bu. pertama itu ada grammar atau conditional type 1 atau if clause, itu ada sebanyak 3 soal. Afiksasi sebanyak 1 soal, melengkapi teks rumpang dengan klausa 1 soal, idiom perumpamaan 1 soal, passive voice. Waalaikumsalam. Permisi sebentar ya Bapak Ibu, ada tamu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian ada passive voice, melengkapi teks rumpang dengan frasa 1 soal, antonim atau lawan kata 1 soal, time konjaktif yang tepat, as soon as, by the time, until, dan lain-lain. Ini juga 1 soal. Frasa adjektiva 1 soal, gagasan utama juga 1 soal. Kemudian menyimpulkan makna tersurat, ya nanti ada disajikan teks, kemudian kita diminta untuk menyimpulkan. Itu juga cuma 1 soal. Menganalisa tujuan komunikasi, relatif pronoun, klausa adverbial, itu juga cuma 1 soal. Kemudian disajikan sebuah statement, peserta mampu merespon dengan tepat. Ini juga 1 soal. Fungsi sosial, ini terkait dengan teks ya, jenis-jenis teks. Kemudian kesalahan gramatika, 1 soal juga. Menentukan hubungan logika antar klausa berdasarkan conjunction yang digunakan. Old and new information dalam kalimat. Jadi nanti ini akan kita bahas ya Bapak Ibu. Kemudian menentukan informasi rinci di dalam teks discussion. Kemudian ada juga kalimat acak dari sebuah teks dan kita nanti akan diminta untuk menyusun teks tersebut. Ini juga cuma 1 soal. Sinonim persamaan kata 1 soal. Mengungkapkan makna berbentuk ungkapan dengan urutan gramatika yang benar pada frasa nomina atau klausa 1 soal juga. Menentukan kalimat conditional type 2 if clause, ya jadi type 1 and type 2 itu wajib kita kuasai. Kemudian mengevaluasi korehensi lewat penggunaan tenses. Mampu menentukan ungkapan yang digaris bawahi yang menyiratkan rasa tidak senang. Menentukan di source marker referensi eksoforik yang digunakan dalam teks. Jadi ada nanti anaforik, kataforik, dan eksoforik. Homopon. Homopon ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya Bapak Ibu. Menentukan struktur teks dengan tepat. Menentukan bentuk subjunctive.
Kemudian menentukan kalimat berbentuk pasif yang benar, mengevaluasi korehensi teks melalui generic structure, menyimpulkan struktur teks, menentukan tindak tutur ungkapan yang di garis bawah, advertisement, announcement, leaflet, memo. Disajikan transaksional dan interpersonal teks, peserta mampu menentukan tujuan komunikasi, kemudian mampu menyimpulkan makna tersurat. Ini juga semuanya masing-masing jumlah soalnya cuma 1. Eksoforik, anaforik, kataforik juga 1. Menyampaikan makna menggunakan tata urut, struktur atau struktur unsur ungkapan berbentuk frasa nomina, non-formulaic expression, ya, terdengar seperti terjemahan dari bahasa Indonesia yang digunakan dalam teks. Kemudian spesial konjunktif yang tepat, in which, at which, ini juga sudah. Disajikan short functional text, contohnya memo, peserta mampu menentukan makna tersirat. Jadi pada tahun 2021 inilah Bapak Ibu yang merupakan komposisi dari soal profesional yang muncul di saat ujian UP. Jumlah soal keseluruhan itu ada sebanyak 50 soal ya, 50 soal profesional. Selebihnya 70 soal itu gabungan dari soal pedagogik dan juga soal kepribadian atau kalau sekarang saya dapat info wawasan kebangsaan. Jadi dari 120 soal, 50 soal itu merupakan soal profesional. Mudah-mudahan setelah nanti kami bagikan komposisi dari soal profesional ini, Bapak Ibu bisa kembali mereviewnya di rumah, bisa belajar mandiri tentang subtopik yang akan muncul pada saat ujian UP. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke contoh soal. Silakan Bapak Ibu perhatikan soal yang ditampilkan. Dan beberapa saat saya berikan waktu untuk Bapak Ibu menjawabnya. Baru kita diskusikan bersama. Silakan Bapak Ibu. Betul kayaknya ya. Bagian C, part C, bagian C, to give information about the effect of smoking, function, tujuan teksnya. Ya. D mungkin Ibu. Ini ada kayak iklan ya. D ya. Function of the text. Nah, salah satu triknya Bapak Ibu, jika ada seperti ini jawabannya hampir-hampir sama semua, maka kita langsung melihat ke jawaban yang paling banyak karena biasanya jawaban itu paling sempurna. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita memilih C, to give information about the effect of smoking, apakah ini hanya sekedar informasi? Saya rasa tidak ya Bapak Ibu, karena di sini juga ada di sini merupakan larangan. Iya, ada special pregnancy. Jadi jawaban yang benar adalah to give Prohibition to the pregnancy woman not to smoke, to whom children not to smoke. Ya, semua benar ya Bapak Ibu? Oke, soal selanjutnya. Kecil. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ada soal seperti ini,
ketika ada soal seperti ini, Bapak Ibu langsung melihat pertanyaannya terlebih dahulu. Baru kembali ke teksnya. I. To admit it. Ya, I. Ya, bagaimana Bapak Ibu untuk soal yang kedua ini? Setuju Bu, I. I. A, B, C, D, E. E ya? Ya, recommendation letter. Iya. Karena di sini ada kata kunci I recommend him without Yes. reservation. Ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Kita lanjut. Ini passive voice ya Bapak Ibu. Mungkin bisa diperhatikan sebentar. Ini tentang passive voice. Saya juga punya bukunya ini Bu. Oke, berarti kita lanjut. Jadi ada dia dari bentuk simple present, aktif dan pasifnya ya. Jadi kalau di bentuk aktifnya Mary helps the boy, pasifnya the boy is helped by Mary. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya rasa kalau untuk materinya tidak perlulah saya jelaskan kembali karena semuanya sudah sama-sama guru. Saya yakin sudah pada master ini Bapak Ibu. Oi. Oke. Hah? Nah, kita langsung ke soalnya Bapak Ibu. Verb clause. Blah blah arrived at the library. He started to work immediately. Aduh, yang pada pakai DJ. Tolong Kak Hafid. Mana kira-kira Bapak Ibu? B. A untuk yang pertama. Student. D after the student. B. D. B. B when. A. Number 2, D. Of D. Number 2, Of E atau D? present. Number 1, A. Number 1, B. Number 2 A. Oke. Repetition. Number 1, D. Yeah, B. 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 Number 1, B. Number 2, Number 1, I think D. Number 2, Karena gini Bapak Ibu. After Subjeknya. the students at the library, he started to work immediately. Ya. Jadi keterangannya itu Bapak Ibu.
Ada yang diterangkan di situ Bapak Ibu. Jadi untuk number 1, I think D. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Ya, After the student. ya setelah Setuju. siswa sampai di pustaka, dia memulai bekerja. Jadi ada kata keterangannya. Kemudian, if you don't turn on the lights, bla bla in the dark. You will trip. Will trip. Iya, A. you will trip. Nomor 2 A ya. Oke. Lanjut. Aduh. Yep. Wah, kok bisa kayak gini? Oke. A spacecraft is freed from friction, blah blah, launched into space. After it is D. Iya, after. Yes, D. After it is. Oke. Lanjut masih adjective clause. Ini adjective clause, adverb clause. Sorry, adverb clause. Blah blah heat from the sun is trapped near the earth's surface. The greenhouse effect occurs. A. When. When. Ya, when. Sandiaga Uno served as Wakil Wali Kota Jakarta, blah blah, was elected Menteri of Indonesia. C. C. Before Yeah. he. Before. Before we. Oke. Ini penjelasannya ya Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti akan Materi peminatan kelas 12. ya. Oke. Silakan Bapak Ibu dibaca lagi soalnya. Jadi soal profesional ini hanya 50 soal ya Bapak Ibu. Dan insya Allah soalnya nggak sulit-sulit itu. Ini soal pretest saya. Ya, benar. Ini D ya jawabannya kayaknya. Ini kan itu mem. Ini kan if apa berarti ini kondisionalnya yang ketiga mem. Karena ini bentuk past tense. Ya, terus A. kayaknya itu. If I had found. If I had found. ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan ini tipe berapa kira-kira Bapak Ibu? Kalau pertanyaannya tipe 2, berarti jawabannya harus tingkat lebih. Berarti jawabannya di tipe 3, ketiga. Mem, kalau menurut saya. Tipe 3 Ibu. Menurut saya setuju. Ini tipe 3. Jadi jawabannya tipe 1 atau tipe 2? Jawabannya tipe ketiga. Jawabannya tipe 3. Pernyataannya dalam bentuk past. Pertanyaannya kan past tense tipe 2 tuh Mem. Berarti jawabannya tipe 3. Ya, coba Ibu Nuning dulu ya Bu. Jangan sekaligus semua menjelaskan. Biar bisa kita dengar sama-sama. Ya, silakan Ibu Nuning. Bentar Bu. Nggak konsen karena 2 Zoom. Ya Allah. Iya, mungkin ada Bapak Ibu yang lain. My friend asked me to return her book, but I forgot where I put it. So I need more time to return it. Based on the condition, the most appropriate conditional sentence is.
Jawabannya Tipe B. 1, Bu. B. 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 Betul. Jawabannya A bukan Bu ya? Tipe 1. Tipe ya yang B. Kalau saya B. Iya, Iya. kalau Maksudnya saya pun Setuju. setujunya B. Iya, Bu. B, karena ini iya Bu, karena menceritakan kemarin itu ditagih, tetapi kan ini masih ada kesempatan untuk mencari kan. Jadinya kan B, Bu. Iya. Jawabannya bentuk simple. Iya, jawabannya ke tipe 1 ya Bapak Ibu. If Iya. I find her book, I will give it to her son. Jadi karena kemungkinan masih ada. Kalau tipe 2 kan itu kemungkinannya sulit untuk dipenuhi. Untuk tipe 2 seperti itu dia Bapak Ibu. Oke, fix Bapak Ibu yang soal ini? Ya, fix. Oke. D. Lanjut. It is already late night and you need to start early tomorrow. I think you need to take a rest now. Otherwise, you will not be fresh tomorrow. Based on the situation, the most appropriate conditional sentence is blah blah. Mana kira-kira Bapak Ibu? Ibu Mercy dulu. Mana Ibu Mercy? Ini mana jawabannya? Kira-kira yang paling tepat Bapak Ibu? A kayaknya. A. Alpha. Yang B mungkin ya. Mana yang paling logical thinking? Kalau saya juga berpendapat A. Should you take a rest now, you will be fresher tomorrow. Setuju. Jadi kamu istirahat sekarang, kamu lebih segar besok. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Oke. Lanjut. If it blah blah, the street get wet. D. If C. 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 C ya. If it rains, karena it itu dia sudah sebagai subjek ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian if I have enough time, I blah blah to my parents tonight. D. 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 I've written. B. B. I would have written. B. I am. Bukan D. I'm going to write. I have enough time. Itu satu. Coba perhatikan yang di Bapak Ibu. Kalau saya lebih condong ke D lah. Delta. Iya. Iya, have-nya itu bukan have plus. Bukan ya. Tonight, ma'am, ada Enough tonight. time, ya. Iya, jadi harus I'm going to write ya. Karena ada tonight-nya ya. Yang pertama tadi itu apa jawabannya tadi? Saya nggak ini. C, nggak nyimak. rains. Rains. If it is Rains. Yes. Oke. Kenapa yang itu apa tadi, Bu? Yang mana, Bu? Yang mana, Pak? Yang if tadi itu. Yang If I have enough time. if I Jawabannya have mana, Bu? delta D. Karena apa? Karena dia ada tonight-nya, berarti present dia, Pak. Ya, I'm going to write
to my parents tonight. Oke. Ini pembahasannya ya Bapak Ibu. Ini dia. Enggak ada lagi Bang, ini 1000. Nanti bisa dipelajari lagi materinya ini ya Bapak Ibu, akan kami share. If clause type 2. Ini tipe 2. Udah aku belikan Bang, udah nggak ada. Iya. Udah. Oh, William terjadi bigger. Kembali ke laptop kita ya Bapak Ibu. Maklum tadi Bapak-bapak mau ke Lopo katanya, mau ke warung. Ini if clause type 2 merupakan conditional sentence di mana result atau hasilnya dari condition syarat tidak memiliki atau hanya sedikit kemungkinan terwujud karena kondisinya tidak memungkinkan dipenuhi di masa sekarang atau sukar dipenuhi di masa depan. Itu dia untuk tipe 2. Ini pattern-nya, polanya, Bapak Ibu. Ini contohnya. If I took this class, I wouldn't give test. If I were here right now, he would help us. Ini contoh dari tipe 2 ya Bapak Ibu. Ya Bu. Kita lanjut ke soal. Ini ada short dialog. Let's play, bukan pay-nya. Kok nggak bisa diketik? Let's play badminton next Friday afternoon. Will you? Okay, I'll come if. Blah blah. B. B. It won't rain. D. It isn't rain. It D. D ada will not rain. future. I will come. Kan sih ya. mana yang paling cocok Bapak Ibu? Oh, ini question tag. Oke. Ya, will you? It isn't rain ya, yang B. B. It See, it doesn't rain. Enggak ya. Rain hujan. yakin. Won deh kayaknya. Coba perhatikan. D. It D, won't D. rain. Doesn't Won't rain. rain. Question Yes. tag. I'll come if. Kalau isn't berarti present. Ya. Ini Berarti future. it won't. Ini future berarti it won't rain. One rain ya D. It won't rain. Yakin Bapak Ibu? Yang B, Bu. Yang it isn't rain. Kan itu rain kan sudah ada will-nya. Will come if. if diikuti simple present. Welcome if Yang it won't yang rain. yang kalau yang A saya rasa udah jelas salah. Ya. Nah, tinggal sekarang milih rain itu verb atau bukan. Kalau dia bukan, berarti isn't rain. B. Kalau dia verb, berarti doesn't rain. Tinggal ditengok rain itu Jawab itu. si tadi, yang menjawab si boleh silakan Bapak dijelaskan kenapa dia si. Ya, kalau saya memilih C karena itu kan tipe 1. Ya. Ketika if clause-nya tipe 1 itu kan if clause-nya kan simple present, maka gandengannya dengan simple future. Cirinya berarti if verb 1 dengan future-nya yaitu will. Kok yang benar, nah? Kira-kira seperti itu. Will gandengannya dengan verb 1. Pak Carka semangat.
Ya Ya. betul Pak, setuju Pak. Ya, kira-kira Tapi seperti salah ya. itu menurut saya. Ya, yang benar sih ya Bapak Ibu. Menurut saya juga sih. Kan sebagai ibu kan. Ya. Oke. Ini pembahasannya ini Bapak Ibu. Mana dia tadi? Oh iya, yang B salah karena rain-nya bukan kata kerja untuk ketiga. Pasti. Bukan raining, kalau it isn't raining itu. Nah, ini pembahasannya Bapak Ibu. If clause menunjukkan tipe 1, dilihat pada kalimat okay, I will come. I'll come if bla bla, maka rumusnya adalah simple future plus simple present, maka bentuk if clause-nya adalah I'll come if it doesn't rain. Doesn't rain. Ya, doesn't rain. Ya. Jadi yang C ya Bapak Ibu. Ya, setuju. Bukan yang B. Oke, lanjut. Ibu Narasana, saya mau tanya boleh? Boleh. Iya, itu masih terkait dengan apa tadi? Rain ya. Di sini apakah rain itu dia masuk verb ataukah dia noun? Noun. Kalau misalkan dia noun, berarti it means that dan rain tidak menggunakan kata das. Karena das itu untuk kata kerja. Ya, betul. Kira-kira seperti itu sih, Bu. Coba kita perhatikan pembahasannya Bapak Ibu. Kenapa? Rain. Nah. Kalau saya berpendapat seperti ini, Bu. Saya fokusnya bukan ke rain-nya. Iya, itu yang di sini kan ada simple future plus simple present. Nah, untuk yang soal yang tadi kan sudah ada jawaban di situ. Oke, I will. Berarti setelah I will sudah ada harusnya present simple present bukan future lagi gitu sih menurut saya. Iya. Ini kan simple present ini, Bu. Das kan simple present. Iya, benar sekali, Bu. Tapi di sini kan kita harus lihat juga kata kerjanya atau bendanya di sini. Kalau misalkan rain ini kita kita sepakat bahwa rain ini adalah kata benda, otomatis kita nggak bisa pakai das gitu lah, Ibu. Iya. Kalau menurut saya. Jadi di sini it isn't rain, yang B itu juga termasuk simple present. Karena oke, I will come itu sudah termasuk future. Maka setelah future, ini harus present tense. Nah, di sini present simple-nya adalah be, it isn't rain. Itu adalah simple present karena tidak ada kata kerja di situ. Rain itu bisa jadi kata kerja itu. Bisa, rain doesn't rain itu kalau verbnya rain bagus. Tidak turun hujan maksudnya. Kalau yang B is not raining baru bisa kalau grammarnya. Kalau yang C pas dah itu Bisa doesn't kata rain. kerja Iya, kalau misalkan grammar benar itu Oke, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Saya ambil jalan tengahnya saja, saya tidak menyalahkan pendapat Bapak Ibu, bukan. Jadi jika memang terjadi perbedaan pendapat, maka Bapak Ibu boleh memilih salah satu mana yang paling benar menurut Bapak. Jadi pendapat. Jadi makanya kita diskusikan sekarang. Jadi saya tidak bisa menjudge jawaban siapa yang paling benar, tidak. Maka saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Jika nanti ada soal seperti ini, maka Bapak Ibu lah yang memutuskan mana jawaban yang paling benar. Oke. Oke, lanjut Ibu. Kok nggak bisa diklik di sininya ya? Harus pakai ini. Ya, ambilkan obat nih. Tak sehat badanku. Oke. Coba Bapak Ibu. Ini tadi dari komposisi yang sudah saya jelaskan tadi. Ada kita diminta untuk menyimpulkan. Nah, seperti ini salah satu contohnya Bapak Ibu. D, Bu, D. Delta. D. Delta. Ya. D. D.
Iya, kenapa? Karena udah dibahas Ikuti waktu kata pretest. kerja bentuk pertama. Keluar di pretest. Keluar Kok di bisa sama ya keluar di pretestnya? pretest ya. Ada memang Bapak Ibu soal yang di pretest itu yang persis dengan soal UP ada. Saya juga ada menemukan yang Bapak Ibu ada menemukan teks tentang gorila di pretest. Ada Ibu. Ada. Saya Gorila. saya menemukan itu di UP juga, gorila. Gorila dan Kibo Iwa. Ada saya temukan itu. Karena memang soal itu dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Gorila. Nah, itu jawabannya apa ya? Jadi we Gorila are yang hidup damai ya. text that kalau saya memang pilih ini di karena apa? Karena di sini di kalimat line 4 baris keempat ada di sini and asking assistance and cooperation to all customer and visitor who enter the property. Jadi kalau ada seperti ini kita menyimpulkan ya Bapak Ibu, menyimpulkan mana jawaban yang paling kita anggap benar. Jadi kita harus temukan kata kuncinya. Kalau ini sudah muncul di pretest, mudah-mudahan muncul lagi di UP biar bisa benar semua. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini ada anaphoric, cataphoric, and exophoric reference. Ya. Jadi kalau dia anaphoric itu biasanya dia di awal, ya, di awal, kemudian di awal apa yang diterangkannya seperti itu. Kalau cataphoric setelahnya. Kemudian kalau exophoric dia nggak ada di dalam teks itu. Kita lihat contohnya. Di channelnya Ibu Miseria, ini sangat gamblang dibahas tentang anaphoric, cataphoric, dan exophoric ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menonton referensi yang lain. Coba kita lihat ini. Ini contoh dari anaphoric. Jeffrey and Rusman, bla bla, day, bla bla. Ayat-ayat cinta, titik-titik, the book. Jadi, dia day-nya ini yang merupakan anaphoric. Dia merupakan, day ini menjelaskan si Jeffrey dan si Rusman. Kalau dia ayat-ayat cinta, bla bla, the book, the book ini menjelaskan ayat-ayat cintanya. Nah, itu dia, anaphoric. Kalau cataphoric, they-nya itu yang yang dibahas dahulu baru dijelaskan orangnya. They-nya ini siapa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita ke contoh. An anaphoric reference refers to the subject that is introduced blah blah in the sentence. Jadi anaphoric Earlier. ya. Pokoknya saya terlebih dahulu gitu aja. Kalau saya dulu saya bikin aja istilah sendiri biar mudah mengingat. Earlier. Blah blah reference refers to a subject later in the sentence. Cataphoric. Part C. Anaphoric refers to the subject earlier. Identify whether the word below is anaphoric or cataphoric. Anaphoric earlier. Anaphoric. Ya, anaphoric. Cataphoric. Kalau dia refers to a subject that is anaphoric. Ini anaphoric ya Bapak Ibu karena they-nya yang terlebih dahulu dijelaskan.
Nah, ini dia. Identify whether the underlined reference word below is anaphoric or cataphoric. For many years, East German people devised creative ways to check out the East Germany. Some people dug tunnels, some other tried crossing through checkpoints with car, truck, still others got in small airplane or balance. Jadi kataforik ya Bapak Ibu. Creative ways itu dia menjelaskan East Germany itu ya Bapak Ibu. Germany. Ya. Oke. Nah. Kalau ini yang di garis bawah ini adalah two countries. Berarti yang two countries itu adalah East and West Germany. Berarti kalau dia di depan, dia yang dijelaskan berarti subjek yang dijelaskan itu di depan berarti dia anaforik. Ya. Subjek yang dijelaskan itu letaknya di awal, maka dia anaforik. Oke. Students learn to formulate a thesis statement, provide reasons and evidences, and give explanation. The learning objective for this task is to know. Jadi ini tentang teksnya Bapak Ibu. The structure of argumentative text. Karena di situ jelas dari formulasinya, tesis statementnya, kemudian alasannya, ya, kemudian penjelasannya, Mem. Kalau menurut saya A, Mem. Ya, benar. Jawaban yang benar adalah A. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan masing-masing teks itu harus bisa kita membedakan generic structure-nya, language feature-nya, semua ya Bapak Ibu, tidak hanya untuk argumentative text aja. Kalau naratif, apa kira-kira generic structure-nya Bapak Ibu? Orientation, complication. Orientation. Yes, complication, resolution. Koda. Ya, koda itu opsional ya Bapak Ibu. Yes. Koda itu opsional, boleh ada, boleh tidak. Dia sama dengan moral message ya Bapak Ibu. Kalau descriptive text apa Bapak Ibu? Identification and Description. description. Oke. Kalau recount? Orientation, events, and Event or orientation, reorientation. Ya, jadi masing-masing teks itu beda generic structure-nya dan memang kita harus paham ya Bapak Ibu. Jadi kalau seperti ini ada dia thesis statement, ada reason-nya, berarti dia argumentatif ya Bapak Ibu. Jadi ini jawaban yang dianggap paling benar adalah alpha. Teacher asks students to revise a descriptive paragraph with correct tenses. The main competence to be achieved is that student can understand. Language feature. Language feature. Ya, language feature. Language feature. Jadi kalau untuk soal HOTS ya Bapak Ibu, untuk soal HOTS kita hindari menanyakan definition ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ya. Mr. Eko is preparing material for teaching recount text on historical event. He lists some matters that may be related to the objectives of the lesson. 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. And at time. Kenapa 2 dan 3 Bapak Ibu?
Iya, karena kalau recount text itu dia menggunakan past tense Ya. and verb of time. Karena soal menanyakan content knowledge. Iya. The knowledge-nya number 2 and 3. 2 dan 3. And adverb of time. Kalau present nggak mungkin ya, karena dia recount. 2 and 3. Oke, ini di Bapak Ibu, all information versus new information. Jadi, if you want to make information clear to your reader, it is often useful to use the following structure. The all or non-information is placed at the beginning of the sentence. Jadi, kalau all information itu dia di awal dari kalimat, kalau new itu dia biasanya di akhir dari kalimat. Ini muncul ini di UP ya Bapak Ibu. Ya, pretest kemarin ada itu. Ini dia. Bedanya. Jadi all information itu dia general or factual statement. Kalau new information specific statement. All information itu menggunakan contrast or comparison. Kalau new information tidak. All information focus on description. New information focus on subject. Jelas ya Bapak Ibu bedanya all information dengan new information? Iya, sudah jelas Ibu. Oke. Nah, kalau ini kira-kira mana di sini yang merupakan new information? Yang jelas kalau new information dia di akhir. Stars. Oke, delta. Di akhir dari sentence. Jadi kita pay attention aja nanti kalau ada soal seperti ini, new information berarti kita langsung lihat mata kita melihat ke akhir kalimat. Baru kita lihat dari optionnya A, B, C, D, dan I-nya apakah ada di situ. Kalau sudah ada, udah kita nggak usah lagi bolak-balik baca teksnya. Biar menghemat waktu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Masih new information berarti akhir. Information C. Yang C. Iya. C. Ya Bapak Ibu. Intinya seperti kalau sudah kita temukan dia, focus in kill. Cocok optionnya dengan cocok yang ada di teks, berarti udah oke, udah fix itu Bapak Ibu. Kita tidak usah lagi bolak-balik untuk membaca teksnya. Jadi langsung tengok optionnya saja, cocokkan Ya. sama teks. Kan kita lihat pertanyaannya Bapak Ibu, misalnya new information, berarti new information itu kata kuncinya dia di akhir. Nah, kita lihat kalimat di akhirnya. Baru kita cocokkan dengan optionnya. Kalau ada di option itu kalimat terakhir berarti sudah oke. Iya, menghemat waktu ya Bu. Iya, menghemat waktu. Kita tidak usah bolak-balik lagi membaca teksnya atau mengartikannya. Jujur, walaupun kita guru bahasa Inggris, tidak semua kosakata itu kita tahu artinya kan Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah terlalu berpusing-pusing dengan mengartikan teks. Nah, kita lihat aja kata-kata kuncinya. Contohnya seperti yang tadi, new information berarti di akhir. Kalau all information di awal. Nah, kita langsung aja ke kalimat awal, baru kita ke optionnya. Jika ada, memang itu udah fix. Oke, lanjut Bapak Ibu, ini ada idiom. Idiom saya rasa semua tidak bisa ya Bapak Ibu kalau idiom. Harus hafal idiom ini. Nggak bisa ada trik-trik. Iya, idiom ini perumpamaan.
a piece of cake. Piece Ya. of cake. Misalnya di dalam teks, unclogging my sink was a piece of cake for Carlita. She is a plumber, meaning extremely easy and straightforward. Sangat mudah dan Kecil ya gitulah. ya kecil sekali. Gampang gitu. Ya, mudah Masalah kali. geleng. Ya, masalah geleng kayak gitu ya. Kecil sekali. Kue kan enak. Berarti nggak ada masalah gitu. Jadi kita harus pandai juga bernalar. Iya, bernalar ya. Cloud 9. Di Antonim ini. on cloud 9. Di langit yang ke-9. Ternyata ada langit. Bahagia. Iya, bahagia. Terbang melayang. Ya, terbang melayang. Jadi ternyata langit itu atau awan itu tidak hanya 7 lapis ya Bapak Ibu. Ada 9 lapis ternyata. Menurut orang barat. Iya, menurut orang barat. Saking dia senangnya, saking dia bahagianya. Saya sudah berada di langit ke-9 atau mabuk kepayang gitu kan. Amin. Oke. Break a leg. Break a leg. Break a leg. Good luck. Nah, Kalau maknanya satu-satu jelek itu, break, rusak, leg. Kaki. Jadi lebih kayak kalau kita nalar tadi kayak kecewa kan? Iya. Ternyata artinya good luck. iya. Tapi yang muncul itu kalau saya dulu di UP yang ini Bapak Ibu. On cloud 9. On cloud 9. Yang saya temukan di UP ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga menemukan inilah. Amin. Jangan jauh-jauh pening kepala. Iya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, saya rasa semua guru akan dicerdikan kok. Amin. Iya. Antonim versus sinonim. Origin. Jadi kalau ini udah dari SD lah kita belajar ya Bapak Ibu. Antonim. Antonim lawan kata. Sinonim persamaan kata. Namun harus memang kita memiliki perbendaharaan kosakata. Kalau ini kan nggak bisa kita hayal-hayalkan aja gitu. Ini jawaban yang pasti-pasti kan Bapak Ibu. What is the antonym of origin? Apa dia? N itu. N. Jadi memang ini harus berdasarkan kamus ya Bapak Ibu. Intinya sering-sering saja membaca soal-soal. Yakinlah Bapak Ibu, soal itu dari tahun ke tahun tidak jauh berubah. Ya. Ini sinonim Bapak Ibu. Make sure, make certain. Verify soal di pretest. Ini pun keluar. Saya temukan ini Ibu di UP. Verify. Iya. Verify, yes. Jadi diingat-ingat ya Bapak Ibu, diingat-ingat. Sebenarnya caranya biar lengket di kepala kita saat membahas seperti ini, maunya orang Bapak Ibu yang lebih banyak menjelaskan, biar ketika kita ujian, oh waktu kami membahas soal, ini saya yang menjelaskan. Kita pasti teringat itu Bapak Ibu. Kalau kita yang menjelaskan, insya Allah kita ingat itu. Advertisement. Ini ada contohnya.
Rata-rata yang saya sajikan ini Bapak Ibu yang saya temukan pada saat UP. Iya, Mudah-mudahan ini juga ada di pretest kemarin di yang saya dapat Ibu Nurhasana. iya. Iya, dapat yang ini. Pokoknya kita berdoa saja apa yang kita bahas itu yang keluar ya Bapak Ibu. Ya, amin. Tidur deh. Sale Casanovas annual sale this week only. Save 25% men's and women's clothing. Shoes, skirts, and sweater, swimwear, jeans, jewelry, please save 40%. Furniture, little sofa, dining table and chair, bookcases, bags and briefcases. Oke, ini example of advertisement. Coba kita lihat Bapak Ibu. Who is the writer of the advertisement? Siapa yang menulis iklan itu kira-kira? Kenapa owner? Pemilik. Pemilik atau pekerja? Iya. Biasanya bekerja nggak bisa macam-macam. Macam-macam. Ini yang menulisnya Bapak Ibu. Workers. Workers. D. Iya. Kalau saya condong pendapat saya ke worker. Kalau owner dia merintah. Ini kan yang dia tanya writer, penulisnya siapa? Yang menulis ini siapa? Betul. Workers. Kemudian, what is the purpose of the text above? Persuade people Yeah. to buy things. To buy things in Casanova. Untuk mengajak orang membujuk belanja. Belanja di Casanova. What kind of advertisement is it? Shopping. Ya, shopping advertisement. Kalau job vakansi nggak mungkin, nggak ada di situ untuk membuka lowongan pekerjaan. How long is the sale? Lama. Nggak A teringat. week berarti 7 day. Kita lihat A week tadi, 1 minggu. iklannya. 7 days. Coba 7 mana day. Berapa lama? Mana dia? Oh itu. This week only berarti Minggu. satu Minggu minggu. 7 days. Iya. 7 days. 25%. Walaupun di situ tidak dituliskannya harinya, berarti kita aja yang menalarnya ya Bapak Ibu. Berarti kalau dia a week berarti 7 days. What goods get 25% off? Yang diskonnya Yang di 25%. necklace sama watches. Iya. Di necklace. Yang di. Kalau soal-soal seperti ini mudah ini bagi Bapak Ibu. Ini memo. Yang terakhir ada memo. Dear Fiana, remember we have had an appointment to go swimming after school. I'll be waiting for you at home after having lunch. And Annette, please be prepared to go. Don't forget to bring your swimsuit. We will go there by bicycle. Rere. Jadi kalau ini siapa yang mengirim, siapa yang menulis memo ini kira-kira Bapak Ibu? Rere. Minum air putih deh. Tujuannya menulis memo ini To remind Fiana. Mengingatkan. ya, to remind Fiana to go to swimming pool.
After school. Soal seperti ini ada. What should they do before going swimming? D. Ngapain mereka sebelum swimming? D. Lunch and nap. D. Tidur. Makan siang and night. Makan siang dan lunch tidur. and nap. Lunch and nap. Istirahat. Karena siang dan bobo cantik. Lunch and Nap. 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 Have lunch and a nap. Nap. Yang harus mereka bawa, yang harus mereka preparekan, Swimsuit. Swimsuit. ya. Have a lunch and bring a swimsuit. Oke. Mudah-mudah kan Bapak Ibu, nggak ada yang sulit. Pas yang lagi mudah, Bu. Yang susah-susah. Ya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya sih bukan karena sudah lulus sih enggak Bapak Ibu. Tapi dulu saya selalu mensugesti diri saya bisa melewatinya. Walaupun dengan jatuh bangun, saya sugesti diri saya bisa. Bukan kita sombong, enggak. Karena apa? Kita kan sudah usaha. Kita sudah ikuti prosesnya. Kita sudah membahas soal-soal. Nah, maka ketika kita telah berusaha, ketika kita sudah melewati prosesnya, maka kita harus yakinkan diri kita bahwa kita bisa. Karena Tuhan itu berada dalam prasangka hambanya. Jadi Bapak Ibu dari sekarang sering-sering ucapkan saya lulus, saya lulus, saya lulus. Iya, bukan kita sombong, enggak. Tapi memang kita harus memberikan semangat ke diri kita bahwa bisa kita lalui. Tidak ada yang bisa memberikan kita semangat kecuali diri kita sendiri, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, semuanya masih semangat kan, Bapak Ibu? Semangat. Sudah Harus semangat. Sudah Harus semangat. selesai PPL semua, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Tinggal ukin, Bu. Menyusun best practice. LK3.1. Tinggal 2 kali Zoom. Berarti sudah di penghujung ya Bapak Ibu. Dari sekarang Bapak Ibu sering-seringlah membahas soal-soal lagi. Kalau di UKIN nanti kita tidak ada tidak ada kita diuji oleh dosen. Kita hanya melengkapi portofolio saja. Semakin ke sini, semakin ke sana. Makin ke sini, makin ke sana. Ya, pokoknya fokuskan aja Bapak Ibu untuk membahas soal. Kalau UKIN, insya Allah itu selagi dosen masih ada di situ perannya, sangat jarang yang tidak lulus UKIN. Percayalah Bapak Ibu. Yang tidak lulus UP itu yang sering. Kalau yang tidak lulus UKIN itu sangat jarang. Amin, amin. Jadi Bapak Ibu, janganlah terlalu mencemaskan UKIN. Mulailah fokus untuk persiapan UP. Karena kalau UP itu memang kita tidak bisa saling tolong-menolong. Secanggih apapun kita menguasai IT, tidak bisa memang. Susah. Ketika nanti aplikasi kayak pretest itu kita install ke laptop kita, hanya untuk ujian itu saja laptop kita yang berfungsi, tidak bisa untuk yang lain. Makanya Bapak Ibu, kalau UKIN masih bisa nanti ada itu solusinya. Bagi yang kurang sertifikat, dengan Pak Syukri saya yakin ada solusinya. Nah, bagi yang PTK-nya belum selesai, saya yakin juga ada jalan tengahnya. Jadi untuk UKIN saran saya, Bapak Ibu jangan terlalu cemas, lebih baiklah Bapak Ibu
fokus untuk pembahasan soal-soal UP. Dan nanti akan kami kirimkan komposisi dari soal-soal profesional. Jadi Bapak Ibu nanti review kembali, pelajari kembali di rumah item-item atau subtopik yang masuk ke dalam komposisi soal profesional. Soal profesional ada sebanyak 50, selebihnya 70 soal lagi itu gabungan dari pedagogik dan juga kepribadian. Untuk soal pedagogik dan kepribadian saya rasa sudah dikupas tuntas oleh Pak Syukri ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Walaupun masih kurang puas, kami mau nambah lagi. Ya, kalau kita cari kepuasan memang bukan ajaknya ya Ibu. Masih perlu banyak latihan lagi kaminya. Iya, nanti kan Pak Syukri akan ada buat tryout itu. Bapak itu lagi sedang menyusun soal-soal. Kalau LPTK kami dengar-dengar nih, kalau tidak berubah itu kayaknya offline UP-nya. Offline. Ya. Sebenarnya Ibu lebih enak offline daripada online. Karena kalau mana, Bu? Unsri. Unsri. Di apa? Palembang. Iya, Sumatera Selatan. Jadi kalau tidak ada perubahan itu. Kalau offline itu kan kita bisalah itu. Saya rasa bisa kita colek-colek sedikit dengan teman yang di dekat kita, apalagi kalau pas dapat yang satu jurusan. Iya. Terus itu kan ada kawan yang dari luar provinsi kan, dari luar provinsi kami. Jadi kata koordinator nanti hubungi LPTK terdekat. Misalnya mana ya Pak Bapak itu ke Raden apa? Universitas apa kayak gitu. Yang terdekat. Jadi bukan berarti harus ke Palembang misalnya, bukan berarti seperti itu. Ya. Tapi hubungi LPTK terdekat. Itu kata koordinator PPG kami. Cuman enggak tahu kalau berubah. Berarti sistem zonasi ya, Ibu? Iya, zonasi. Iya. Kita lebih terbebani dengan online daripada offline. Karena gini, kalau kita online, ketika ada terjadi gangguan teknis, misalnya mati lampu, hilang jaringan, kita nggak bisa komplain. Selesai seperti itu. Tapi kalau kita offline, kita masih bisa karena kita dilihat langsung oleh pengawas. Jadi saya rasa nanti apapun itu, baik dia online maupun offline, yang penting kita siap, itu aja Bapak Ibu. Nggak masalah. Oh, proses yang panjang juga sudah kita lewati, apalagi hanya tinggal satu langkah lagi, ujian, saya rasa nggak jadi masalah. Iya. Tapi yakinlah Bapak Ibu, soal pretest, kalau menurut saya dan yang saya alami, soal pretest jauh lebih sulit daripada soal UP. Iya. Teks di soal pretest jauh lebih panjang-panjang dibanding dengan teks di soal UP. Ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa melewati itu semua karena UP pun kan pretest pun Bapak Ibu kan yang pretest mandiri kan Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya, pretest mandiri. Bukan dari sisa-sisa 2019. Jadi saya yakin Bapak Ibu insya Allah bisa semua ini. Insya Allah. Karena pretest aja sudah ditaklukkan.
jauh lebih sulit soal pretest dibanding dengan soal UP. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin kita diskusikan malam ini? Boleh dilihat slide yang nomor 19 tadi, Mem. Soal apa Ibu? Yang dibahas tadi di PPT tadi, mohon maaf ya. Yang di slide nomor 19 kayaknya, saya tadi tertinggal. Mohon maaf. Nomor 19? Slide 19 kayaknya, kalau saya tidak lupa. Slide 19. Mohon maaf ya, Bu. Oke, nggak apa-apa Ibu. Nanti akan saya bagikan ya Ibu. Selepas ini saya bagikan. Karena tidak ada kuncinya saya di jawabannya itu yang keadaan kesusahan. 19. Slide 19. Kondisioner itu Bu ya? If clause. Ya, yang tadi if clause. Oh, enggak tahu yang tadi if clause itu loh, Mem. Slide 19. Tentang if clause, tentang if clause. Yang bacaan agak panjang tadi. Ibu Pina. Atasnya, Mem. Ini slide 19 Ibu. Oh, yang tadi bentuk kalimat if love yang bentuk panjang tadi, yang kayak kalimat panjang. Nah, ini Mem. Ini tadi jawabannya apa, Mem? Yang alfa. Yang alfa terus yang atasnya, Mem. Mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Ini yang B. If I find her book, I will give it to her soon. Kembali ke bentuk present ya. Iya. Oke, makasih, Mem. Mem, ini saya Melanjut dari itu Ibu tadi, Bu, apa nomor 19, mohon maaf tadi melanjutkan dari Bu yang tanya tadi itu, slide 19 tadi, bisa diulang lagi. Nah, ini apa tadi jawabannya? Should you. Should you take this now? Apple. Yang alpha. Yang di atasnya, Bu. Yang Berarti di tipe berapa itu, Bang? Tipe berapa ya? Tipe berapa ini Bapak Ibu? Kalau tipe 1 itu kan berarti will, nanti gandengannya kan dengan if clause. If clause-nya kan present ya? Ya. Jadi apakah yang ini di present ya? Arti should di situ sebaiknya, seharusnya. Should you take a rest now? itu ada inversion Pak, untuk mengganti if kadang-kadang dia pakai if. Dibalik dia subjek dengan kata bantunya gitu. Sama kayak di tipe 3 had you gitu misalnya, nggak pakai if dia. Pakainya berarti pakai should. Iya. Bisa pakai should Pak. Kalau tipe 3 bisa dipakai had juga. Biasanya kan if I had gitu, dia pakainya had I gitu, nggak pakai if. Pengecoh. Bu, yang di atas ini kalau apa nggak tadi, maksud Bu? saya, kalau inference saya nggak perlu paham. Maksudnya setahu saya kan yang sederhana itu kan apa namanya tipe 1 itu kan will gandengannya dengan present. Present itu kan cirinya verb 1. One, ya. Nah, verb 1 seperti itu. Jadi tidak ada kata should-nya. Emang berarti kalau di tipe 1 itu untuk inversionnya berarti menggunakan should ya? Kalau di sini pakai saran Pak, should-nya itu berfungsi sebagai saran dia. Saran. Oh iya iya. Jadi itu pengganti if. Artinya menyarankan juga sebaiknya, seharusnya. Bisa berarti jika juga. Kalau secara logika saya sebenarnya apa namanya masuk ya, saya setuju kan secara logika. Cuma untuk secara karena pandangan saya karena terkait dengan conditional sentence kayak ilmu pasti kan, 1 ditambah 1 2.
artinya ketika will maka gandengannya kan dengan present itu. Ya, Sehingga karena karena Bapak nengok should di situ sebagai past tense dari shall. Di situ should di situ bukan sebagai past tense, Bapak. Karena dia memang punya artinya sendiri, begitu. Iya. Bukan sebagai past tense dari shall, bukan. Ibu, kalau should itu sebagai advice di sini, kalau kita perhatikan tadi kan ini berarti kayak inversion ya. If-nya kita hapuskan. Kalau kita logikakan sekarang, anggap sekarang ada if you should take a rest now, you will be fresher tomorrow. Saya jadi setuju sama Bapak yang tadi. If itu kan diikuti dengan simple present. Sekarang kalau misalnya anggap if-nya ada, if you should take a rest now, you will be fresher tomorrow. Biasanya sih should-nya nggak ada. If you take a rest now, you will be fresher tomorrow. Kalau Ibu pakai if, nggak pakai should lagi, Bu. Iya. Ya, saya logikakan, anggap misalnya sekarang bukan inversion, anggap if-nya ada. Ya. If you should take a rest now, you will be fresher tomorrow. Langsung Bu, if you take a rest now gitu jadinya. Should-nya hilang kalau pakai if. Should-nya hilang kalau pakai if. Iya. Oh, bukannya inversion itu cuma di apa namanya artinya subjek dan itu dirubah aja, bukan if-nya aja yang dihapuskan. Bukannya gitu ya? If-nya dihapuskan. Ya, if-nya kalau dihapuskan. Sekarang if-nya ada, should-nya tiba-tiba should-nya dihapuskan gitu. Saya kirim link Bu ya di chat ya, nanti bisa dibaca di. Iya Pak, boleh Pak. Soalnya saya lihat kayaknya yang B itu ini deh, have you had started earlier, itu kayaknya jawaban C. Kayaknya ya, ini kayaknya jawabannya A sampai E. Coba kalau dipikir yang jawaban B, if you start early, you will feel fresher. Kayaknya cuma sampai situ, terus yang have you had started earlier, itu kayaknya yang C deh jawabannya. Kalau Nah, kita saya juga sempat berpikir gitu Bu. Iya, makanya saya sempat bingung ini A atau B jawabannya. Karena kalau B itu sesuai dengan rumusnya. If diikuti simple present, diikuti present future. Kalau saya pites kemarin tuh nemu soal yang tadi itu, yang atas itu tadi. Yang di atas ini Bu, yang di atas ini tadi. If I had apa itu? Yang buku tadi. Nah ini. Ini jawabnya A atau B sih Bu? Bukannya A ya Bu? If I had found the book. Kan B. B ya. Saya nemu soal ini kemarin. Kalau menurut saya B lah Bu. B. Karena ada lagi soal ini loh di UP. Kalau untuk yang pertanyaan seperti ini bagaimana Bu strateginya biar kita tahu menggunakan yang kondisional tipe berapa? Berarti kita harus hafal rumus. Iya, kalau rumusnya ya, tapi maksudnya kan ini dari yang analogi di atasnya itu, my friend asked me to return. Nah, bagaimana menentukan jawabannya? Kemudian kita harus paham apa namanya, untuk tipe 2 kan ada saya bikin di sini keterangannya bahwa dia sulit untuk diwujudkan. Nah, jadi berdasarkan teksnya ini kira-kira logical thinking-nya masih bisa nggak kita wujudkan atau tidak? Mana dia? Ini. If clause tipe 2 merupakan conditional sentence di mana hasil dari kondisi tidak memiliki atau hanya sedikit kemungkinan untuk terwujud. Nah, karena kondisinya tidak mungkin dipenuhi di masa sekarang atau sukar dipenuhi di masa depan. Jadi kita lihat teksnya, kira-kira itu sulit enggak Bapak Ibu kalau ini, buku ini?
Ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan. Iya. Berarti kita ke tipe 1. Karena kalau tipe 2 kan sedikit kemungkinannya Bapak Ibu. Jadi kalau di kisi-kisinya itu yang diminta hanya tipe 1 dan tipe 2, berarti Bapak Ibu tidak usah pikirkan yang tipe 3 karena dia tidak akan muncul dia. Kalau yang di kisi-kisinya dijelaskan hanya untuk memahami tipe 1 dan tipe 2, kita fokusnya ke situ saja Bapak Ibu. Jadi kalau dari teks ini, di samping pola, harus juga kita mainkan logical thinking kita. Kalau terburu dengan waktu ya, kita ngawur biasanya menjawabnya. Bu, Yang jelas terkait kok. dengan Yang jelas slide ini. Mohon maaf Ibu. Iya. Silakan Ini. Bapak. Terima kasih sekedar sharing. Nah, yang saya pahami itu kan terkait dengan perumpamaan. Ini kan conditional sentence. Artinya kan ketika perumpamaan berarti kan ada kenyataan. Iya. Nah, kalau misalkan yang saya pahami itu ketika kenyataannya adalah menggunakan masa lalu, maka perumpamaannya itu menggunakan tipe 3. Nah, gambaran saya terkait dengan kondisi ini kan bahwa kenyataannya adalah kenyataan masa lalu. Sehingga kalau saya itu kayaknya lebih condong ke tipe 3-nya. Oke, terima kasih seperti itu. Saya juga, Karena Pak. ada saya di sana dulu ada jawab. kata-kata sun, Pak. Maaf, boleh menjelaskan. Iya, silakan Bu. Karena kalau yang A itu memang benar ya sesuai rumus, tapi kata ujungnya ada pengecohnya sun, sedangkan sun itu adverb of time untuk future. Iya. Tuh. Bukan untuk yang sudah berlalu. Kalau menurut saya ya B tadi. Jadi kalau misalnya seperti ini, jika saya banyak uang, saya akan terbang ke bulan. Nah, itu kira-kira kita gunakan tipe berapa itu Bapak Ibu? Kedua, karena nggak mungkin kan? Iya. Jadi kalau ini dari teks ini, ya masih hal yang possible. Probably dia masih ada peluang benar. Ya, masih ada kemungkinan. Jadi kalau tipe 2, tipe 3 berandai-andai. Ya berandai-andai. Udah tinggi hayalannya. Padahal nggak benar. Oke Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu? Ya kalau katanya Bu ya, katanya tipe 2, tipe 3 kan berarti hayalan kan? Iya. Nah, maksudnya hayalan itu bagaimana membedakan tipe 2 dan tipe 3 itu Bu maksudnya? Maksudnya Kan hayalannya itu gini loh Pak, ada kan hayalan kita itu memang sesuatu yang bisa kita wujudkan. Jika saya punya uang, saya akan ke Jakarta. Kan mungkin. Jika saya punya uang, saya akan terbang ke bulan. Iya, ya, yang kadang bingung itu Bu ya, misalnya ada real situation-nya, nah kita ditanya kondisionalnya kan seperti itu perumpamaannya. Nah, bagaimana kalau misalnya real condition-nya posisinya simple present, nah kondisionalnya seperti apa rumusnya? Maksud saya seperti itu, agak bingung di situ. Kalau bisa dijelaskan sedikit. Saya rasa kita kembali ke, kita jangan lari dari rumus lah Bapak Ibu ya. Kembali kita pahami, kita Pak Jumran, mohon mikrofonnya. Jadi Bapak Ibu, untuk kasus ini, untuk if clause ini, apapun ceritanya, kita memang harus kembali ke pola. Harus kita pahami polanya, rumusnya. Tidak bisa lari dari situ. Nanti Bapak Ibu bolehlah searching lagi, atau buka kembali di
kelas 12 ada itu. Di buku Erlangga kelas 12 ada dibahas. Oke Bapak Ibu, ada lagi kira-kira? Bu. Halo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, saya mungkin nggak nanya tentang materi yang kita bahas, cuma kemarin-kemarin yang sudah di-record itu terus terang ke-scroll, Bu, nggak sempat nyimpan. Mungkin kalau boleh berkenan nanti dikirim ulang, Bu, ya. Oke. Terutama yang Pak Sukri kemarin saya sempat off juga, jadi belum ada. Terima kasih. Kalau untuk Pak Sukri, ya beri Pak Sukri ya, karena Siap, Bu. Ya Pak ya, kalau yang dari saya insya Allah saya kirim ulang lagi ya Pak. Karena kebetulan kemarin itu waktu dengan Pak Sukri, pas kemalangan, makanya kita ini sempat diundur. Dan kemarin malam juga karena ada masih takziah kawan-kawan, makanya kita diundur lagi. Dan mungkin untuk pembahasan UP, mungkin ini yang terakhir, nanti akan dilanjutkan dengan tryout lagi Bapak Ibu. Nanti akan dibuatkan oleh Pak Sukri tryout-nya. Akan kami berikan nanti soal, kalau tidak salah sebanyak 120 soal yang akan di-tryout-kan untuk Bapak Ibu semua. Kalau untuk rekaman. Bu, mau nanya satu, Bu. Video UKIN itu kan tidak sama dengan PPL ya. Kalau di LP3 kami itu harus memang baru, Bu, ya. Kalau pakai time span apa namanya? Pakai time span itu bisa ya, Bu, ya? Settingannya. Bisa. Dia seperti ini. Kalau di PPL itu kan cuma 15 menit ya maksimal. Ya, Bu. Ya, maksimal cuma 15 menit untuk di PPL. Di UKIN itu 30 menit. Jadi, kalau misalnya dosen dan guru pamongnya tidak sit-in pada saat UKIN, Bapak Ibu bisa buatkan rekaman dari sekarang, atur waktu di HP atau di Kemdiknya ya, atur waktunya kapan jadwal UKIN itu diadakan, sesuaikan. Jadi nanti ketika kita mengupload Dulu sedikit lah. sudah ada. Sudah mau selesai kok ini. Ya, jadi boleh disiasati Bapak Ibu. Jadi kalau untuk UKIN itu 30 menit. Tidak sama dengan PPL. PPL 15 menit. Dan waktu penguploadan cuma 2 hari kalau saya tidak salah. Jadi kalau kita masih direpotkan dengan edit, kalau memang dosennya tidak sit-in, silahkan dibuat dari sekarang. Dan untuk materinya juga biasanya harus berbeda. Tapi saya tahu dengan LPTK Bapak Ibu saya nggak tahu. Yang jelas tahun itu materinya harus berbeda. Iya, kalau di kami berbeda. Terus kalau time-nya kayaknya mungkin masih dirahasiakan, Bu, biar nggak pada buat mungkin. Tapi saya yakin 30 menit itu. Tadi kan ada pembahasan di kita hari Minggu. LP3 itu kayaknya kelihatan biar nggak kecolongan. Jadi waktunya itu masih dirahasiakan ini. Tapi saya yakin 30 menit itu, Bu. Jadi saya juga punya rencana mau timestamp itu. Saya coba setelan di HP kita. Sudah bisa. Kalau lihat videonya Ibu memang ada waktunya, Ibu, ya? Iya. Saya lihat itu. Jadi, video UKIN itu. Tadi tinggal untuk pengantarnya kita sambung aja, Bu, ya, di rekaman. Kita rekaman hari itu sambung pakai di pengantar yang menunjukkan apa?
peserta UKIN, nomor peserta UKIN sekian-sekian. Nah, kita tempel sama video yang kita sudah selesai itu. Gitu Ibu ya, triknya mungkin ya Bu ya. Iya. Kalau saya kemarin itu rekamannya 2 kali karena untuk yang openingnya saya lupa. Jadi setelah hari ini selesai saya bikin, besoknya baru saya rekam kembali tapi dengan pakaian yang sama. Kalau untuk yang video UKIN ini kita di LP3 kita tidak di set in karena tadi saya sudah nanya. Tidak, katanya takut ada tekanan gitu. Nggak tahu juga, cuman soalnya LP3 kami ini jujur kadang-kadang berubah Bu, kayak yang waktu pembahasan dulu sebelum PPL pembuatan modul ajar itu katanya nggak merdeka. Ternyata setelah mau actionnya tiba-tiba disimpulkan merdeka kita belajarnya. Yang penting kan merdeka atau tidaknya Pak Yus kan sudah Iya, berhasil. siap. Iya Bu, nanti untuk perangkat Bu saya mohon maaf memang belum saya respon karena saya masih terkendala teknis, tapi saya insya Allah nanti di terakhir saya akan kirimkan buat teman-teman yang lain karena memang saya masih banyak revisi, terutama ini kan masih mau buat lagi juga. Ya gitu Bu ya. Ya alhamdulillah kami terbantu sekali Bu. Yang tadinya meraba-raba kata dosen kami itu Pak Carka tadi tuh teman saya Bu. Saya memang tarik, ayo Pak ikut, cuma 100 ini. Alhamdulillah banyak membantu sih Bu. Mudah-mudahan ya yang di sini semua bisa lulus semua, lolos. Walaupun ada iming-iming pemerintah mau otomatis tuh apa iya Bu ya kira-kira ya. Yang serdik itu. Kalau itu nggak Saya bisa. kadang-kadang cuma nggak percaya itu Mas ya. Tapi yang jelas kalau guru itu tidak punya serdik katanya nggak boleh ngajar, harus ke kantor. Dianukan Bu ya, strukturalkan ya. Ya, strukturalkan. Jadi saya berita itu kadang-kadang gitu Bu. Ini jangan-jangan berita orang yang putus asa ini. Apa orang yang putus asa, kecewa, nggak lulus-lulus, termasuk saya dulu nggak lulus-lulus. Akhirnya diviralkan. Yang jelas kita berjuang aja dulu. Apa yang saat ini diminta oleh pemerintah kita ikuti. Apa yang ada di program pemerintah kita ikuti. Bagaimana akhirnya kita pastikan saja. Iya Bu. Salah ada lagi sebelum saya lupa. Ini ketika Bapak Ibu nanti mereka video UKIN, ketika mereka video UKIN, file aslinya, rekaman aslinya, mentahnya sebelum diedit itu jangan dibuang. Akhirnya jam 2 pagi. Ditunggu dari Semarang yang meminta rekaman aslinya sebelum diedit. Ya, ada. Kalau di kita enggak Bu. Di kita tadi kesimpulannya langsung yang jadi. Tapi kan kita nggak tahu karena LPTK itu kadang-kadang takut menjebak. Iya, saya masih berpikir takut menjebak gitu. Ya, jadi saya tetap pakai yang normal. Nanti kita ya Bu gitu Bu. Ya, namun tetap saran dari saya tetap sebelum kita rekam kita adakan simulasi dulu dengan siswanya. Iya Bu. Ya, jangan Bu Nur langsung. mau tanya Bu Nur. Ya, Pak Yus, sama-sama di Malang kita. Masih terkait dengan Pak Yus tadi, apakah nanti di video UKIN ini harus ditampilkan timestamp-nya juga kah Bu atau enggak? Tergantung dengan LPTK. Ya, gitu. Ya, tergantung permintaan LPTK-nya bagaimana. Soalnya kalau lihat dari jadwal nih saya nyambung Bu ya, nyambungkan supaya mudah-mudahan feeling saya ini jadi kenyataan. Ini cuman saya kelihatan dari ininya Bu ya. Itu kan di deadline-nya 5 sama 6 Oktober. Iya, betul. Jadi Ya, secara otomatis, secara akal mahasiswa itu harus semua di hari itu. Nah, kalau semua di hari itu berarti kan ada rekodnya. Track recordnya harus ada, harus jelas. Kalau nggak digitukan kan otomatis ya kita dibuat akal saja kita bisa ngakalin pakai itu aplikasi kan sebenarnya kan. Nah, jadi menurut saya itu tetap harus ditampilkan. Nah, punya Bu Nur itu kliennya saya lihat ada Ibu ya? Ada. Iya, ada. Saya rasa ya mudah-mudahan lebih baik ada. Soalnya memang track record-nya ada di situ. Jelas gitu ya Pak ya?
Oke, nanti Kira-kira minta tolong seperti ya itu. Bu Nur ditampilkan. Saya mungkin belum lihat, jadi mungkin bisa untuk memperkuatkan ditampilkan gitu loh maksudnya. Jadi kita bisa bikinnya lebih awal gitu kan. Mungkin Kalau Iya, Pak. masih ada sama Pak Yus, masih ada linknya sama Pak Yus, boleh kirim sama Pak Saiful. Oke, minta tolong ya Pak Yus. Oke. Kalau untuk waktu di video Ukin itu sebenarnya bisa kita edit loh Bapak Ibu. Bisa kita bikin sendiri lewat apa namanya? Timestamp. Di HP saya. Pakai aplikasi timestamp itu Bu. Kalau saya pakai ini, Kindmaster. Bisa dibikin di situ. Kita yang buat sendiri, manual. Jadi, tapi dia seolah-olah sudah tersetting kian. Bisa itu Bapak Ibu. Jadi, kalau Ukin, yakinlah Bapak Ibu bisa disiasati. Yang perlu sangat kita persiapkan itu UP, karena kalau UP memang kita harus sendiri. Jadi saran saya, kalau untuk Ukin, Bapak Ibu nggak usah terlalu cemas. Kita masih bisa bersama-sama. Iya. Makanya persiapkan aja dari sekarang videonya itu. Kalau untuk mengedit nanti nggak bisa pula kalau sistem kiriman ya, karena susah, harus memang kita yang punya, harus kita yang tahu yang ini dipotong sampai sini harus kayak gitu, memang harus dikerjakan sama-sama baru bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Bu, lagi satu Bu. Silakan Ibu. Gini, untuk video Ukinnya Bu, Ibu itu kan ada perkenalan di awal itu. Apakah itu termasuk 30 menit? Apa cuma video pembelajaran kita yang 30 menit? Gitu loh maksudnya. Apakah include dengan perkenalan Ibu itu 30 menit gininya? Video pembelajarannya itu? Saya lihat lagi ya video saya pun udah agak lupa. Berapa lama durasinya Pak Yus? Masih ingat Pak Yus? 30 sampai 35 Bu. Kalau yang mana itu? Yang videonya Bu. Kalau nggak salah saya lihat itu 30 menit ya, kalau nggak salah. Nanti saya raba-raba. Soalnya banyak sekali file-file ini, jadi saya sempat lihat tapi saya nanti kalau ada saya share di grup ya. Iya, nanti kalau nggak salah nunjukkan gini loh Bu, nunjukkan kertas itu sebagai peserta. Nah, ini bawa nama saya ini dari Universitas LPTK ini nomor UNPTK ini, peserta ini gitu. Berarti nanti kalau kita waktunya Pak Yus ya? Iya, saya pernah lihat ada waktunya itu di punya Bu Nur itu. Tolong di-share-kan lah Pak nanti Pak di grup ya Pak ya. Kalau ada Mudah-mudahan kalau malam ini saya raba-raba ada saya kirimkan langsung ya. Kalau enggak ya mudah-mudahan besok gitu ya. Karena kita memang sambil mempersiapkan ini loh Bu, Ukinnya ini berkas-berkasnya kan banyak. Jadi sambil nyicil-nyicil ini. Pikirannya banyak Bu, ya pingin UP ya Ukin gitu. Jadi mudah-mudahan nanti hari ini saya kalau ada langsung kirim ya. Sabar ya. Pokoknya luar biasa lah kalau Bu Nur itu. Ada 32 menit. Itu apa namanya Pak? Times apa? Untuk gini. Timestamp. Timestamp. Iya. Saya udah nyoba kemarin Bu, saya ngerekam sendiri gini sebentar sih kan. Itu nanti settingannya di HP kita Bu. HP kita setting hari tanggal 5 atau tanggal 6 ya, Oktober. Terus kita setting tanggal jamnya 9, jam 9 itu bisa di situ nanti. Iya, bisa. Setting manual berarti Pak ya di HP-nya itu ya, timestamp. Kenapa? Ya? Iya, Kenapa Bu? Iya, manual. Setting manual berarti. Kita nyeting sendiri, nyeting di waktu kita. Waktu HP kita setting, dimajukan ya berarti ya. Dimajukan waktu kita di tanggal 5. Jadi kita punya rekaman besok nih. Kita besok ini harus tanggal 5 Oktober. 5 Oktober 2022 gitu.
Jadi Nanti otomatis record kita di situ otomatis. ya. Itu saya coba kemarin. Tutorial kan Pak, Seperti tolong itu. timestamp-nya gimana Pak? Saya nggak ngerti, nggak pernah Ya sih. tinggal ngambil di Play Store, ya Bu, ngambil Play Store. Biasa ngambil aplikasi Play Store, cari time stamp tulisannya. Oh di Nanti setelah itu di Play Store diambil ya Pak ya? setelah sudah terinstall, nanti Ibu tinggal langsung praktek aja Bu. Kalau udah selesai langsung praktek. Ya kayak ngerekam biasa itu Bu. Rekam kamera biasa. Nanti kan otomatis di situ sudah ada tanggal waktunya Bu. Berarti ambilnya dari Play Store ya Pak ya? Terus kita Yang ngambil dari Play Store, timestamp, ya. Terus kita Setelah itu nanti setelah Play Store, ibunya langsung ini apa namanya? Di situ kan dia langsung shooting pakai itu Bu. Jadi kameranya nggak ngambil kamera yang dari HP, tadi kamera yang di situ. Oh gitu. Jadi timestamp itu aplikasi kamera bisa setting maksudnya gitu loh. Oh jadi Jadi tanggalnya langsung itu pakai kita yang ngatur tanggalnya, Pak ya? Kita yang ketik gitu ya Pak ya? Kita yang bikin ya? kita langsung ambil di settingan waktu Bu. Waktu tanggal tahun HP. HP kita langsung setting HP di waktu tanggal itu kita setting dulu tanggal harinya, waktunya juga jam 9 mau jam 8 bisa. Nah, nanti kita langsung rekamnya pakai aplikasi itu, Bu. Tek gitu langsung. Nah, saya cuma coba sebentar. Oh iya, ternyata ada tanggalnya. Tanggal, waktu, jam. Seolah-olah tanggal 5, padahal kita sekarang misalnya jam 10 gitu atau jam 11. Setelahnya dimajukan itu, Bu. Iya, kita majukan. Jadi itu bagi wartawan, bagi apa pakai itu biasanya baca-baca di situ sih. Jadi istilahnya supaya terupdate beritanya. Padahal kan namanya kita ngambil beritanya jauh-jauh hari. Sementara kita mau upload besok kan otomatis supaya beritanya tidak kadaluarsa kan otomatis ada waktunya. Nah, itu maksudnya di situ, Bu. Nah, ini termasuk trik juga ya, Bu ya. Ibarat pesulap tuh trik kita ini. Karena kita waktunya tuh nggak masuk akal ya untuk mengedit buat ukir. Waduh, kayaknya kalau kita nggak punya siasat dari sekarang, ya kita takutnya kita terlalu forsir di UKIN, tiba-tiba ya maafnya ngomong kita nggak mendoakan diri sendiri, takut pas utamanya di UP malah KU. Nah itu yang kita takutkan kan di situ sebenarnya, Bu. Kalau saya mikirnya gini Pak, kalau mepet itu nanti di Google Drive-nya itu kan lama proses itunya Pak. Yang mana itu? Kalau misalnya kita kan mengedit itu kan, terus mengupload ke Google Drive itu kan lama proses tampil videonya itu. Kalau pengalaman saya jangan ngambil ke Drive, Bu. Kalau saya kemarin langsung ke YouTube. Oh, ke YouTube. Ya. Kalau pakai KineMaster, install ininya, saya kan kemarin gini, karena saya tahunya pakai Capcut itu cepat nyambung-nyambungnya, loadingnya cepat Capcut itu. Nah nanti untuk finishingnya, karena teman saya bisanya KineMaster, untuk caption-captionnya itu saya serahkan teman. Tapi kemarin saya sudah dikit-dikit bisa, jadi saya motong-motong sendiri pakai Capcut, habis itu saya explore ke KineMaster, baru di KineMaster di variasi-variasi gitu, Bu. Habis itu langsung di explore, langsung ke saya kemarin video full ya 80 menit hasil dari KineMaster itu cuma 1 jam, Bu. Ke YouTube ya. Jangan ke Drive. Kalau ke YouTube itu, kalau yang modul 1, Bu ya, ini pengalaman saya, cuma cerita ini. Saya terus terang sampai 6-7 jam. Iya, sama. Memang saya seharian sampai 2 hari, Pak. Iya. Malam 1:30 saya upload, jam 7 baru sampai besoknya baru. Iya, itu yang saya. Ternyata gini, Bu, KineMaster itu ternyata memperkecil jumlah apa namanya. Kalau saya dulu masih ingat 10 MB apa namanya itu? Giga. Setelah di KineMaster tuh 10, Bu, sampai 10, Bu, yang 80 apa namanya? KineMaster, Pak? Kine, tulisannya KineMaster. KineMaster itu kadang-kadang kalau yang Ibu cari yang warna hitam, Bu. KineMaster. Kalau warna hitam, yang warna hitam logonya, cari yang logo warna hitam ya. Itu tidak ada watermarknya. Tapi kalau yang logonya merah, itu saya kan pakai itu buat yang upload yang full, itu ada watermarknya, Bu. Itu untuk mengkompresnya, Pak ya, untuk kompres mengecilkan ukuran itu, Pak ya. Sebenarnya dia itu ya
khususnya mengedit Bu ya, mengedit, motong-motong, mengedit. Cuma saya tadinya nggak tahu kalau ternyata ada ngompres, terus saya kaget begitu. Saya upload, kok cuma 1 jam gitu kan, jam 5 pagi saya itu. 5 jam sudah selesai ternyata. Terus begitu kita konsul sama teman-teman di forum, iya Pak, kalau KineMaster itu kan ada kompresnya gitu. Oh gitu. Tapi dia tidak mengurangi kualitas gitu maksudnya. Oh, dia sekalian Kan ada kompres, itu sekalian kompres, ya, sekalian ngedit karena, gitu ya Pak ya? karena ada kualitas yang ini Bu, ada aplikasi yang dia itu ngompres, justru kualitas Blur dia, Pak, gambar, suara itu berpengaruh. Iya, Nah itu ngeblur ada dia, itu. Pak. Kalau yang ya kalau KineMaster saya lihat kayaknya enggak sih bagus. Wah ini. Oke, kira-kira gitu bagi pengalaman saya ya Bu ya, semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Kita tetap semangat semua karena ini kan adalah sebagian dari ikhtiar ya, usaha kita. Nah, ya gitu. Jadi mudah-mudahan semua sukses. Kita juga mendoakan Ibu Nur. Mungkin ini pembahasan yang terakhir Ibu Nur ya. Iya. Jadi kita bersama-sama mendoakan baik yang non-muslim juga sama, kita dengan bahasa masing-masing, dengan doa masing-masing kita mendoakan buat kesehatan Bu Nur Hasanah, semoga diangkat penyakitnya, beri kesehatan kembali, panjang umur dan cepat dikaruniai putra ya Bu Nur ya. Mohon maaf Bu Nur. Iya. Amin, amin. Amin. Ya, Jadi saya pribadi Bu mengucapkan terima kasih, mungkin mewakili teman semua, dan mohon maaf kita sudah merepotkan. Kayaknya Pak Yus ini Mohon sudah maaf akrab lahir dengan batin. Bu Nur ini. Sebenarnya kalau akrab tidak, kalau akrab sih enggak, cuma hanya ya ada keterkaitan inilah ya, istilahnya karena satu nasib, juga sama-sama mantan mahasiswa Ibu ya. Nah, jadi Mantan mahasiswa kok Pak. ya, kita mengapresiasi ilmunya Bu. Jadi Pak Carga, jadi kita bukan lihat dari umur, bukan lihat dari apanya, tapi ilmunya yang kita lihat, ilmunya yang kita hargai ilmu. Walaupun anak kecil kalau ilmunya lebih tinggi ya kita harus apresiasi gitu aja. Jadi gitu Pak Carga, ya kita semua ucapkan terima kasih lah atas waktunya Ibu. Dan mohon maaf atas kehilapan tutur kata kami yang salah, sikap kami yang mungkin menyinggung perasaan, mohon dimaafkan Ibu ya. Sama-sama, saya juga seperti itu Bapak Ibu. Saya juga senang berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Kembali saya di sini hadir bukan sebagai guru, tetapi saya sebagai rekan sejawat yang ingin sama-sama merasakan benar seperti yang dikatakan sama Pak Yuswantoro tadi. Saya mohon doa dari semua teman-teman. Saya stop apa dulu lah ya.